tiba, marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban ya. Ramadan telah tiba. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang menjalankannya. Marhaban ya Ramadan. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Ramadan tiba. Pada bulan Ramadan, ada satu buah yang akan beredar luas di masyarakat, baik di pasar tradisional ataupun di pasar modern. Kurma. Pada bulan Ramadan, kurma merupakan buah yang menjadi tren di kalangan umat muslim di Indonesia, bahkan di dunia. Selain merupakan buah yang dianjurkan menjadi menu berbuka puasa, kurma memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tapi, kurma lebih dari sekedar makanan pembuka puasa yang sehat. Ada sejarah, budaya, bahkan enigma yang meliputi perjalanan hidup kurma di muka bumi. Dan mungkin beberapa di antaranya belum banyak yang tahu. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang kurma. Buah yang biasanya disajikan kering ini sangat familiar bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun karena manfaat dan khasiatnya, kurma sudah mendunia dan telah menjadi olahan kuliner yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi segala kebaikan dari kurma akan hilang jika dikonsumsi berlebihan. Kurma diketahui memiliki kandungan kalori yang tinggi dan bisa meningkatkan gula darah jika dikonsumsi terlalu banyak. Atau sedikitnya bisa bikin sakit perut dan kembung. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Temannya Ming, Bocil Epep minta gift alok, www.kado.id, makananinternasional.com, Cizu, Restu Galih Prasetyo, Restu Garif Prasetyo, Nenggelis, Rahmi Lodon Penghuni Laut Dalam, Cebolodon Monster Gunung, Rahmi All Shop Frozen Food, Giri Pacar Tirta, Jafar Proses Gemoy Lagi, Orka Direbus Bersama Kentang, Luciana Agus Bintari, Rioni Bos Senggoldong, Lotek Mayur Kartamaraya, Faras Rida, Shopee Murah Lebay Bara Majnun, Alvido dan Laili segera punya anak telur kucing, Ude Sumber Urip, Hashtag Tidak Takut Dewasa, Wan Suwanwan, Agathon Aisyah, Anak Kampung Setu Rempoa, Naufal Hadianto, Harupedia, salam buat Mbak Ershivalia, Kenzi Akram Hartadi, Grogu, Jelajah Purbalingga, Aku Mencintaimu Tina Karlina, Obi Cinta Mutia Anggela, Cak Pen Lagini, Infone Mase, Master Egi, Lalisa I Love You Sarange, Yasmin Gemoy, Orlando Farm, Donald Crumb, Raihan Ihi 10 IPA 3, Andin, www.gifty.id, W3, Mehong Sayang Yulia Melandasari, Randy Pratama Putra, Salman Torik, YGYX, Ana Zina, Saya Orang BPN, Buba Dibako, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Zumroni, ZGTM, Rose, PNG Loves You. Kurma adalah salah satu tanaman buah tertua yang tumbuh di daerah gersang di Jazirah Arab, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Daerah asal yang diduga menjadi awal mula bertumbuhnya pohon kurma adalah daerah yang sekarang menjadi negara Irak. Tetapi budidaya kurma telah menyebar ke banyak negara dari zaman bahela, sehingga sulit untuk memastikan di mana kurma pertama kali tumbuh. Phoenix dactylifera adalah jenis spesies dari genus Phoenix, yang berisi 12-19 spesies pohon palem, baik yang dibudidayakan atau yang tumbuh liar. Nama spesies dactylifera dari kurma berasal dari kata Yunani dactylos, yang berarti jari, karena bentuk buahnya yang memanjang. Kurma adalah spesies tanaman berbunga dari keluarga palem, Arecaceae. Mereka dibudidayakan karena buah manisnya yang dapat dikonsumsi dan dinaturalisasi di banyak daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Kurma adalah sumber makanan dan sumber pendapatan utama bagi penduduk lokal di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan memainkan peran penting dalam ekonomi, masyarakat, dan lingkungan di wilayah ini. Selain disajikan langsung sebagai sumber makanan, kurma dikemas dan diproses dengan berbagai cara. Sementara bagian lain dari pohonnya digunakan untuk berbagai keperluan, buah kurma sangat manis dan biasanya dinikmati sebagai buah makanan penutup
atau diolah menjadi berbagai macam masakan. Setelah ditanam, pohon kurma dapat memakan waktu 4 hingga 8 tahun untuk berbuah dan mulai menghasilkan buah yang layak untuk panen komersial antara 7 hingga 10 tahun. Satu pohon kurma dewasa dapat menghasilkan 70 sampai 140 kg kurma per musim panen. Buah kurma dalam satu pohon tidak matang pada waktu yang bersamaan, sehingga panen akan dilakukan secara bertahap. Untuk mendapatkan buah yang berkualitas, tandan kurma harus ditipiskan dan dibungkus sebelum matang, agar buahnya tumbuh lebih besar dan terlindung dari cuaca serta binatang, seperti burung yang juga suka memakannya. Untuk tumbuh subur, pohon kurma membutuhkan tanah lempung berpasir dengan pH berkisar antara 8 sampai 11. Tanah harus memiliki kemampuan menahan kelembaban dan juga bebas dari kalsium karbonat. Jadi secara teknis, kurma dapat tumbuh di seluruh benua, kecuali Antartika. Pohon kurma dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 30 meter. Pohon ini dapat tumbuh sendiri-sendiri atau membentuk rumpun dengan beberapa batang dari sistem akar tunggal. Pohon kurma tumbuh sangat lambat namun berumur panjang. Mereka dapat mencapai usia lebih dari 100 tahun dan tetap produktif jika tumbuh dalam lingkungan dan perawatan yang ideal. Seperti banyak tumbuhan yang tumbuh di area panas dan gersang, pohon kurma juga memiliki duri. Duri-duri ini berukuran besar dan tajam, dan sering dilaporkan mampu menusuk ban mobil dan menyebabkan luka di antara petani tradisional. Jadi untuk mengurangi risiko, duri-duri tersebut biasanya dipotong sebelum masa panen. Buah kurma berbentuk lonjong silindris dengan panjang antara 3 sampai 7 cm. Dan berdiameter sekitar 2,5 cm, dengan warna mulai dari merah terang sampai kuning cerah, tergantung varietasnya. Kurma adalah tanaman diploid, perennial, dan monokotil yang teradaptasi dengan baik di lingkungan yang panas dan kering. Mereka memiliki karakteristik biologis dan perkembangan unik yang memerlukan propagasi dan kultivasi khusus. Siklus hidup, masa muda, dan masa kemunculan buah yang panjang membuat kultivasi kurma menjadi tantangan. Namun beberapa negara telah sukses membudidayakan kurma dan menjadi negara penanam kurma yang berperan dalam distribusi kurma di seluruh dunia. Produksi kurma di seluruh dunia telah berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun dan akan terus tumbuh, terutama di Timur Tengah, dengan Mesir sebagai produsen kurma terbesar di dunia. Meskipun diduga berasal dari Irak, asal-muasal kurma sesungguhnya tidak begitu pasti karena pohon ini sudah sangat lama dibudidaya. Menurut beberapa sumber, kurma mungkin berasal dari daerah bulan sabit subur yang mencakup wilayah Mesir dan Mesopotamia. Sementara yang lain menyatakan bahwa mereka berasal dari daerah Teluk Persia atau bahkan dari India Barat. Catatan fosil menunjukkan bahwa kurma telah ada setidaknya selama 50 juta tahun. Kurma telah dibudidaya di Timur Tengah dan Lembah Indus selama ribuan tahun. Dan ada bukti arkeologis tentang penanaman kurma di Mehrgarh, sebuah peradaban Neolitik di Pakistan Barat, sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Dan di Arabia Timur antara tahun 5530 dan 5320 sebelum Masehi. Kurma telah dibudidayakan sejak zaman kuno, dari Mesopotamia hingga Mesir kuno. Orang Mesir kuno menggunakan buah mentahnya untuk membuat fermentasi kurma dan memakan buah matangnya saat panen. Bukti budidaya terus ditemukan di seluruh peradaban selanjutnya, termasuk periode Harappa dari tahun 2600 hingga 1900 sebelum Masehi. Pohon kurma dan perkembangan budidaya digambarkan dalam tablet peradaban Asyur dan Babilonia kuno, termasuk Kode Hammurabi yang terkenal, yang berisi undang-undang yang berkaitan dengan budaya dan penjualan kurma. Referensi yang berkaitan dengan kurma juga ditemukan dalam tulisan Mesir kuno, Suriah, Libya,
dan Palestina. Di Romawi kuno, daun palem yang digunakan dalam prosesi simbolis untuk merayakan kemenangan kemungkinan besar adalah daun pohon kurma. Pohon kurma adalah tanaman yang populer di Taman Romawi. Meskipun kurma diduga tidak akan berbuah di Italia yang lebih beriklim sedang, tapi tampaknya masyarakat pada saat itu sangat menikmati keindahan pohon kurma. Hal ini dapat dilihat dalam lukisan dinding dari Pompei dan di tempat-tempat lain di Italia. Kemudian para pedagang menyebarkan kurma di sekitar Asia, Afrika Utara, dan Spanyol. Selanjutnya, kurma diperkenalkan ke Meksiko dan California oleh orang Spanyol pada tahun 1765. Karena sejarah budidaya yang panjang, kurma telah dibedakan menjadi beberapa kultivar. Kultivar adalah singkatan dari cultivated variety, yaitu varietas yang dibudidayakan oleh petani. Satu kultivar, yaitu kurma Yudea, terkenal dengan benih ortodoksnya yang berumur panjang, yang berhasil tumbuh setelah penyimpanan selama 2000 tahun. Batas waktu kelangsungan hidup atas benih kering yang disimpan masih belum diketahui. Sebuah studi genomik dari New York University Abu Dhabi Center for Genomics and System Biology menunjukkan bahwa varietas kurma domestikasi dari Afrika Utara, termasuk varietas terkenal seperti Mejul dan Deglet Nur, adalah hibrida antara pohon kurma Timur Tengah dan palem liar kereta. Kurma Mejul dan Deglet Nur adalah jenis kurma yang paling diminati di seluruh dunia. Tapi kurma Ajwa dari Arab Saudi adalah yang paling populer. Kurma Ajwa sejauh ini merupakan varian yang paling mahal di pasar dunia. Pada tahun 2021, kurma ini dijual dengan harga hingga 250.000 per kilo. Kurma Ajwa dikenal sebagai kurma dari surga. Kurma Ajwa disebut sebagai kurma pertama yang dibudidayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang membuat kurma Ajwa juga disebut sebagai kurma Nabi. Setelah ditanam di Madinah oleh Nabi Muhammad, kurma Ajwa mulai dibudidayakan hampir di seluruh tanah Arab. Karena popularitas ini, banyak produsen kurma yang mengaku-ngaku kalau kurma yang mereka jual adalah kurma Ajwa. Pembeli yang tidak tahu menahu biasanya akan percaya dan membeli. Tapi setelah mencoba rasanya, ternyata biasa saja. Dan ini yang menyebabkan simpang siur popularitas antara varietas kurma. Budidaya kurma memiliki pengaruh yang sangat penting dalam sejarah Timur Tengah. Tanpa kurma, tidak ada populasi manusia yang mampu hidup di daerah gurun. Rute karavan yang melintasi tanah gersang selama berabad-abad awalnya tercipta untuk pengangkutan kurma. Membuat daerah yang tadinya kosong menjadi penuh dengan pohon kurma dan populasi manusia. Penanaman kurma menjadi simbol suci dan kesuburan. Kurma memiliki makna spiritual dan budaya yang besar bagi orang-orang di Timur Tengah. Pohon kurma adalah unik karena terbedakan antara pohon jantan dan pohon betina. Pohon jantan menghasilkan serbuk sari dan pohon betina menghasilkan bunga yang akan berkembang menjadi buah. Sayangnya, polinator seperti burung maupun lebah tidak tertarik pada bunga kurma. Sehingga untuk bisa berbuah, pohon betina harus bergantung pada angin atau diserbuki dengan tangan. Pertumbuhan dan perkembangan buah kurma melibatkan beberapa perubahan eksternal dan internal. Perubahan ini sering diklasifikasikan berdasarkan perubahan warna dan komposisi fisiknya. Ada 5 tahap perkembangan buah kurma yang berbeda, yang dikenal sebagai hababuk, kimri, khalal, rutop, dan tamar. Tahap buah kurma dimulai dari hababuk. Buah kecil ini muncul dari pohon kurma betina. Akan dibutuhkan waktu sekitar 7 bulan sejak buah pertama kali muncul dari pelepah atau selubung hingga sampai benar-benar matang. Pada tahap hababuk, kurma di perkebunan biasanya diserbuki dengan tangan. Serbuk sari dari pohon jantan biasanya akan diketukkan atau digabungkan dalam sekumpulan hababuk, kemudian diikat. Proses penyerbukan ini biasanya berhasil. Buah yang gagal biasanya tidak akan tumbuh besar dan akan selalu berwarna kehijauan. Sementara,
buah yang berhasil diserbuki akan terus tumbuh ke tahap selanjutnya, yaitu kimri. Dalam satu perkebunan kurma, biasanya pohon betina akan lebih banyak dari pohon jantan, karena satu pohon jantan dapat menyerbuki beberapa puluh bahkan ratusan pohon betina. Pada tahap kimri, buah sudah cukup keras, warnanya hijau seperti apel, tapi belum bisa dimakan. Tahap ini berlangsung dari buah hijau kecil hingga kurma hijau yang berukuran besar. Ini adalah tahap terpanjang pertumbuhan dan perkembangan buah kurma yang dapat berlangsung mulai 9 hingga 14 minggu, tergantung pada varietasnya. Pada tahap kimri akhir, tandan buah akan dibungkus agar terlindung dari cuaca dan burung, dan menuju ke tahap halal. Pada tahap halal, buah sudah mulai matang, keras, dan berubah warna dari hijau menjadi kuning kehijauan, kuning, merah muda, atau merah tua, tergantung pada varietasnya. Tahap halal berlangsung 3-5 minggu. Setelah itu, kurma akan mencapai berat dan ukuran maksimum. Kandungan gula meningkat pesat terkait penurunan kadar air yang berkisar antara 50-85%. Karena hal ini, beberapa varietas sudah dapat dipanen dan dimakan pada tahap halal. Namun biasanya akan dibiarkan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap rutop. Sebagian besar kurma di seluruh dunia akan dipanen pada tahap rutop. Tahap rutop adalah di mana kurma memasuki kematangan awal. Kurma tahap ini sudah manis, lezat, dan mengandung banyak manfaat. Kurma tahap rutop adalah kurma basah dengan kandungan air sebanyak 35%. Mereka cenderung lembek dan gampang rusak, sehingga membutuhkan penanganan ekstra. Beberapa produsen akan mengambil satu persatu kurma yang layak, dan sisanya akan dibiarkan selama sebulan untuk masuk ke tahap tamer. Tahap tamer adalah tahap kematangan kurma yang maksimal, dengan kandungan air sekitar 25%, sehingga tekstur buahnya lebih keras dari rutop. Kurma tahap tamer hanya punya waktu 2 minggu sebelum membusuk atau bonyok. Maka dari itu, mereka dikeringkan untuk mempertahankan konsistensi dagingnya dan masa simpan yang lebih lama. Kurma yang kering yang biasanya kamu lihat atau kamu makan pada bulan puasa adalah tahap tamer. Struktur tamer adalah struktur buah kurma yang terlengkap dengan epikarp, mesokarp, dan endokarp yang meliputi biji. Lalu, jika bisa dimakan langsung, kenapa dikeringkan? Ya, agar bisa disimpan lebih lama. Di daerah asalnya yang panas, kering, dan gersang, buah semanis kurma adalah karunia terbesar. Maka dari itu, manusia akan berusaha mencari cara bagaimana agar buah yang manis ini bisa mereka simpan lebih lama. Selain itu, hilangnya kelembaban di daging kurma akan meningkatkan kadar gula, sehingga semakin kering kurma, maka akan semakin manis dagingnya. Metode umum untuk mengeringkan kurma adalah dengan menjemurnya di bawah terik matahari dan disimpan di gudang untuk dikeringkan kembali di kemudian hari sampai kondisi yang telah ditentukan. Lalu akan dipilih berdasarkan penampilan. Namun seiring berkembangnya teknologi dan kesadaran manusia akan kebersihan, metode pengeringan mesin dan ruang penyimpanan yang lebih higienis telah diciptakan. Para peneliti di tanah Arab terus menggali potensi kurma dengan menelusuri evolusi dan kemungkinan modifikasi genetik untuk menghasilkan varietas kurma yang lebih unggul. Banyak tumbuhan, termasuk bumbu dan rempah yang ada dalam makanan kita sehari-hari, memiliki manfaat efektif untuk mencegah dan atau mengobati beberapa masalah kesehatan. Misalnya, biji kopi dengan kafeinnya menunjukkan aktivitas biologis dalam pengobatan gangguan sistem saraf pusat. Brokoli mengandung khasiat yang mampu menghilangkan estrogen, zat yang bisa merangsang pertumbuhan sel-sel kanker. Anggur mengandung resveratrol, yang dilaporkan dapat memperpanjang umur, karena menyehatkan jantung, anti diabetes, dan anti kanker. Begitupun dengan buah kurma, yang memiliki nilai nutrisi dan terapeutik yang tinggi, dengan sifat antioksidan, antibakteri, anti jamur, dan anti proliferatif yang signifikan.
Ekstrak buah kurma sedang dan telah diteliti aplikasinya oleh industri farmasi dan nutraceutical dalam pengembangan produk industri berbasis senyawa alami. Buah kurma sangat bergizi dan memiliki banyak manfaat kesehatan potensial. Efek pencegahan terhadap penyakit kronis dianggap berasal dari zat non-nutrien bioaktif yang disebut fitokimia. Fitokimia tengah mendapatkan minat tinggi di antara para peneliti, termasuk dokter, karena aktivitas antioksidan, sifat penurun kolesterol, dan manfaat kesehatan potensial lainnya, seperti kemoprevensi kanker, pencegahan diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Fitokimia atau kadang disebut fitonutrien dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia non-nutrien yang diturunkan dari tumbuhan, termasuk sayuran dan buah-buahan. Fitokimia biasanya tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tetapi memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan atau memiliki peran aktif bagi pencegahan penyakit. Karenanya, zat-zat ini berbeda dengan apa yang diistilahkan sebagai nutrien dalam pengertian tradisional. Jika disederhanakan, fitokimia bukanlah suatu kebutuhan bagi metabolisme normal. Tapi kalau ada fitokimia, kesehatan tubuh kita menjadi semakin meningkat. Buah kurma kaya akan fitokimia seperti karotenoid, polifenol, tanin, dan sterol. Konsentrasi dan komposisi konstituen ini sangat bervariasi tergantung pada beberapa parameter, termasuk varietas, tahap pemetikan buah, penyimpanan, pemrosesan pasca panen, asal geografis, dan kondisi tanah. Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa konstituen kimia dan komposisi fungsional buah kurma berubah secara dramatis selama periode pematangan dan pengeringan kurma, dengan meningkatnya kadar gula yang tereduksi. Sementara kadar serat, mineral, dan vitamin juga terus menurun. Ini berarti kurma segar lebih mengandung banyak manfaat daripada kurma kering. Saya pribadi kurang begitu suka kurma kering. Saya lebih suka kurma segar atau rutop yang tidak terlalu manis. Mungkin kamu yang suka pusing, sakit kepala, atau hiperglikemia setelah makan sesuatu yang manis, bisa mencoba kurma rutop, apalagi makannya di rooftop. Asik. Buah kurma merupakan sumber makanan berenergi tinggi dengan kandungan gula 72% hingga 88% saat matang. Selama tahap halal, hampir semua gula yang terkandung adalah sukrosa. Dan ketika proses pematangan berlangsung, sukrosa dihidrolisis menjadi gula tereduksi seperti glukosa dan fruktosa. Kurma kering adalah sumber zat besi dan kalsium yang baik daripada kurma segar. Namun, kurma segar adalah sumber vitamin C yang lebih baik. Jadi, pilihlah sesuai kebutuhan kamu. Kalau kamu sedang diet, makan kurma segar. Sebaliknya, makan kurma kering jika ingin menambah berat badan. Tapi sesuatu yang berlebihan akan membawa dampak buruk. Konsumsilah kurma dalam jumlah yang wajar untuk menghindari kenaikan gula darah dan perut kembung. Harap diingat, untuk diet, kurma segar. Tambah berat, kurma kering. Hotel Trivago. Pohon kurma menghasilkan banyak produk yang bermanfaat bagi manusia. Produk utamanya adalah buah kurma, yang dapat dimakan segar, dikeringkan, atau dalam berbagai bentuk olahan. Di Afrika Utara dan Timur Tengah, kurma dipanen dan dikonsumsi selama tahap halal, ketika buahnya masih agak keras atau mengkel. Namun, sebagian besar kurma dipanen selama tahap rutop dan tamer yang sudah sepenuhnya matang. Buah kurma tersedia dalam berbagai bentuk olahan, termasuk utuh, tanpa biji, potong dadu, hingga selai. Kurma dapat digunakan dalam sereal, puding, roti, kue kering, kue basah, permen, es krim, dan date shake, minuman milkshake kurma yang fenomenal. Buah kurma juga dapat dibuat menjadi jus, cuka, anggur, bir, gula, sirup, madu, chutney, acar, pasta, saus, hingga penyedap makanan.
Biji kurma dapat menghasilkan seed oil atau minyak kurma. Minyak adalah salah satu komponen yang paling menarik dari biji kurma. Faktanya, biji kurma mengandung 5-13% minyak. Minyak biji kurma mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang didominasi oleh asam laurat dan oleat. Tokoferol, tokotrienol, dan pitosterol adalah senyawa fenolik yang juga terkandung di biji kurma dalam jumlah yang signifikan. Fitokimia ini memberikan nilai tambah pada biji kurma yang dapat diaplikasikan ke banyak produk seperti formulasi produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Sebagai hasil dari sejarah panjang budidaya dan pemanfaatan pohon kurma, hampir setiap bagian dari pohon kurma dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Batang dan kayu pohon kurma dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan bakar. Serat dari batang dan daunnya dapat dibuat menjadi tas, keranjang, sadel unta, dan kerajinan peralatan lain. Daunnya dapat dibuat menjadi atap atau sekat ruangan. Tulang daunnya dapat digunakan untuk membuat perahu nelayan kecil yang disebut shasha, atau bisa juga dibuat menjadi perangkap ikan. Bagian pangkal daun dan tangkai buahnya dapat digunakan untuk bahan bakar. Bakal buah atau serbuk sarinya dapat dibuat menjadi tepung kurma. Tunasnya dapat dimakan sebagai salad atau sebagai bahan sayur. Biji buahnya dapat digunakan sebagai pakan ternak atau dirangkai sebagai hiasan. Minyak dari bijinya dapat dibuat menjadi sabun. Dan di India, getah kurma dianggap sebagai jus dan digunakan untuk mengobati diare. Dan akar pohon kurma digunakan untuk mengobati sakit gigi. Perkebunan kurma adalah relung lingkungan yang penting bagi satwa liar setempat dan memainkan peran sentral dalam sistem ekologi gurun. Dan di taman, pohon kurma menambah nilai estetik. Karena kebaikan dan manfaat yang diberikan, pohon kurma dinilai memiliki makna spiritual. Pohon kurma banyak disebutkan dalam teks agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Palm Sunday atau Minggu Palma, hari peringatan yang dirayakan oleh agama Kristen dan Yahudi, percaya kalau cabang-cabang pohon kurma adalah simbol kemenangan, kesejahteraan, kedamaian, dan kehidupan abadi. Sementara di Yunani kuno, pohon kurma adalah pohon sakral yang menaungi kelahiran Apollo dan Diana di Pulau Delos. Orang Mesir kuno percaya kalau pohon kurma adalah lambang keabadian dan dikaitkan dengan Ra, raja para dewa dan pencipta tertinggi. Dalam agama Islam, kurma disebutkan 22 kali dalam Al-Quran. Dan dalam surah Al-Mu'minun ayat 19, disebutkan kalau kurma adalah makanan unggul yang membawa keberkahan. Kurma bahkan terdaftar secara resmi sebagai warisan non-benda di UNESCO, dan telah lama menjadi simbol kemakmuran bangsa Arab. Bahkan sudah menjadi kebiasaan untuk menyajikan para tamu kehormatan di Timur Tengah dengan kurma segar, sebagai sambutan hangat. Pohon dan buah kurma memiliki makna sejarah, budaya, dan tradisi yang besar di Timur Tengah. Dengan meningkatnya populasi manusia, maka akan meningkatkan jumlah permintaan kurma di seluruh dunia. Akibatnya, budidaya tanaman purba ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Berkat kemajuan teknologi agrikultur dan penelitian evolusi yang intens serta modifikasi genetik, area produksi kurma di Jazirah Arab dan Timur Tengah telah meningkat secara dramatis selama beberapa dekade terakhir, dan diperkirakan akan terus meningkat. Pohon kurma adalah salah satu dari sedikit tumbuhan yang dapat tumbuh subur di lingkungan yang gersang dan menyediakan sumber daya yang sangat besar bagi suku nomaden dan populasi lokal. Pohon kurma adalah pohon kehidupan. Pohon kurma adalah pohon purba berumur panjang, yang tumbuh dalam kondisi iklim yang paling keras, melewati proses pembuahan yang rumit, serta masa berbuah yang tidak sebentar. Namun setelah semua rintangan berhasil dilalui, buah dari perjuangan keras tersebut sangat terasa manisnya, dan menghasilkan manfaat bagi banyak orang. Pohon kurma adalah perwujudan dari pengalaman hidup.
Pohon kurma adalah representasi klasik dari ketekunan dan perjuangan untuk memberikan dampak positif bagi khalayak. Pohon kurma adalah bukti bahwa masa-masa sulit tidak akan berlangsung lama. Hanya yang tangguh yang akan bertahan meraih kemenangan. Jadi untuk kamu yang sedang dalam masa-masa sulit, tetap semangat. Raih kesuksesan dengan cara kamu, gapai mimpi sesuai rencana kamu, dan jalani kehidupan sesuai visi kamu. Semoga filosofi pohon kurma mampu memotivasi kamu untuk melewati rintangan dan pantangan dalam ibadah puasa dan meraih kemenangan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba apa-apa ya Ramadan, apa-apa ya Ramadan. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.